Halo semua, perkenalkan nama saya Brinika Lutu dan teman-teman kelompok 6 saya yaitu Helga Roswita Naben, Yen Silai, dan Serlitasi akan melakukan video pembelajaran tentang under achievement. Di sini kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Helga Roswita Naben untuk menjelaskan tentang under achievement. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang under achievement. Adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Nah, di sini pengertian under achievement juga menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama itu menurut Robinson tahun 2006 mengatakan bahwa under achievement adalah orang-orang yang memiliki prestasi tidak sebaik dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua itu menurut Peter, under achievement dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara skor tes intelijensi dan hasil yang diperoleh siswa di sekolah yang diukur dengan tingkatan kelas dan hasil evaluasi mengajar dari guru. Yang berikut itu menurut Rim menyatakan bahwa under achievement adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat menampilkan potensinya. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa siswa under achievement adalah siswa yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, namun tingkat prestasi akademiknya tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Brinika Lutu akan lanjut menjelaskan tentang karakteristik siswa under achievement. Ada beberapa ciri yang menandakan seorang siswa yang tergolong dalam siswa under achievement, yaitu yang pertama, rasa harga diri rendah dalam kecenderungan untuk menarik diri atau menjadi agresif di dalam kelas. Yang kedua, tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok. Yang ketiga, menunjukkan kepekaan dalam persepsi terhadap diri sendiri, orang lain, dan terhadap hidup pada umumnya. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang tidak realistis untuk diri sendiri dan terlalu tinggi atau lebih rendah. Yang keempat, tidak menyukai pekerjaan praktis atau hafalan. Nah, yang dimaksud di sini adalah dia lebih menyukai bacaan. Selanjutnya, tidak mampu memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada tugas. Nah, maksudnya di sini ia lebih memusatkan perhatian itu di luar kelas dan kurang mampu berkonsentrasi pada saat guru memberikan mata pelajaran. Selanjutnya, mempunyai sikap acuh dan negatif terhadap sekolah. Di sini maksudnya ia lebih memilih di rumah, diam, dan tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Ia memiliki sikap acuh dan persepsi negatif terhadap sekolah, sehingga ia malas ke sekolah. Selanjutnya, menolak upaya guru untuk memotivasi atau mendisiplinkan perilaku di dalam kelas. Nah, ketika guru memotivasi atau mendisiplinkannya di dalam kelas, ia lebih menolak atau memberikan sikap acuh, tidak mau mendengarkan guru memberikan motivasi tersebut. Nah, selanjutnya mengalami kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, kurang dapat mempertahankan persahabatan. Nah, maksudnya di sini karena dari sikap acuhnya dia sehingga ia tidak memiliki sahabat. Jadi orang yang mendekatkan diri padanya semua menghindar akibat sikap acuhnya sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Yen Silai. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi under achievement. Yang pertama itu faktor sekolah. Sekolah merupakan faktor yang sangat berperan dalam menyebabkan terjadinya under achievement. Siswa cerdas cenderung menjadi anak yang nakal jika berada di kelas yang dianggap tidak memberikan tantangan. Dan yang kedua itu faktor keluarga dan lingkungan, di mana faktor keluarga dan lingkungan ini, rumah juga dapat menyebabkan anak menjadi underachiever. Bagaimana orang-orang terdekat memperlakukan anak akan mempengaruhi pencapaian anak dalam berprestasi.
Keluarga adalah faktor yang terpenting yang dapat menyebabkan anak mengalami underachievement. Yang ketiga itu faktor diri sendiri, di mana faktor diri sendiri ini berprestasi atau tidak juga dipengaruhi karakteristik siswa. Salah satunya penilaian anak terhadap kemampuan yang dimilikinya. Jika siswa merasa dirinya tidak mampu, dia tidak akan berusaha untuk mendapatkan penilaian terhadap kemampuannya. Menurut Donlet dan Colangelo 1982, Reis dan Coates 2000, dan Whitmore 1980 mengemukakan ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya underachievement, yaitu academic self-perception yang rendah, sikap negatif terhadap sekolah, sikap negatif terhadap guru dan kelas, motivasi dan self-regulation yang rendah, serta rendahnya goal valuation. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Baik, saya Serlitasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara belajar yang efektif bagi siswa yang kurang berprestasi. Metode yang digunakan antara lain adalah metode diskusi kelompok. Menurut Muhammad Surya, tahun 1975 mendefinisikan diskusi kelompok adalah proses di mana siswa mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Tujuan diskusi yaitu untuk memecahkan masalah dan bukan membuat masalah yang baru. Diskusi dilakukan untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan.